Hello? TikTok acara call in menyediakan forum anonim, bebas dan aman banget bagi kalian yang punya keresahan, komsu, salty, red flag atau apapun itu. Nggak mengkritik dan semua topik boleh dibahas. Hai, welcome to TikTok. Di sini kita nggak akan ngejudge kalian, kita tidak akan menyudutkan apa yang kalian alami, apa yang kalian ceritakan, curhatin ke kita, ya. Malah kita justru curhat bareng-bareng dan cari solusinya bareng-bareng. Bersama aku Umi Kuari dan psikolog kita Kak Grace. Halo, Umi. Hai Kak Grace, Hai, ya ampun, ijo-ijo sekarang. Kayak cendol gak sih? Ya, cendol dawet gak sih? Waduh. Kayak taplak persidangan, ijo Waduh, banget. iya bener juga. Tapi ya. aku cakep gak hari ini? Cakep dong. Aku temanya cewek bumi. Oh gitu ya. Iya, kalau kata anak bener. sekarang tuh cewek cocok bumi. Sih sama Umi, cocok Iya, banget. karena kan ya. aku kan sifatnya membumi kan. Iya kan? Kayak enggak ya, males ya, kayak males ya. Iya. Ngeresponnya kayak kayak males kayak enggak deh kayaknya. Kak Grace, kalau dari sudut pandang kakak sebagai psikolog, sex education itu penting gak sih? Waduh. Apalagi kita yang tinggal di Indonesia tuh awam ya. Apalagi betul. ibu-ibu kan kayak tutup mata, itu ada orang di film ciuman gitu. Iya betul. Padahal itu kan sebuah mungkin sex education atau yang harus diberitahu kepada anak untuk itu tidak boleh dilakukan gitu. Bagaimana? Iya, seringkali kita menganggap seks itu sebagai sesuatu yang tabu ya. Tabu. Tapi ya. zaman sekarang kan sebenarnya orang tua sekarang itu sangat amat beruntung ya. Karena media belajar tuh dari manapun, termasuk dari konten-konten ya kan. Jadi harapannya sih semakin kesini orang tua zaman now itu semakin aware sex education itu penting. Ada tahapan usia-usia tertentu kapan ngajarin apa. Jadi setiap range usia itu ada, Umi. Jadi masih kecil ya, katakanlah 0 sampai 2 tahun itu dikasih tahu, permisi ya, mama mau cebokin dulu, kamu habis pup atau kamu habis pipis gitu. Itu tahapannya. Ya, baru habis itu usia 2-3 tahun sampai usia 5 tahun mulai dikasih tahu ini namanya vagina ya. Ini namanya penis ya gitu. Jadi nggak disamarkan. Namanya kan suka apa gitu kan pakai istilah-istilah gitu. Nah, baru habis itu mulai memasuki masa remaja mulai dikasih tahu gimana sih caranya merawat diri termasuk merawat organ reproduksi. Dan mungkin dikasih tahu bahwa ini adalah organ-organ tubuh yang tidak boleh area dipegang private, gitu ya. Betul. Oke deh. Ini udah ada caller yang pertama. Ini namanya Dino. 16 tahun dari Semarang. Oke. Dino. Hai Dino. Aduh, ini dede gemes terus deh yang telepon ya. Iya Kak Umi, Kak Grace. Hai. Halo. Hai Dino. Mau cerita apa? Halo Kak Grace. Iya Kak Umi, Kak Grace, aku mau cerita nih, aku sebagai Gen Z, aku memiliki kebiasaan yang buruk dan cukup tabu. Dimana aku memiliki kebiasaan suka menonton video porno dan kadang sampai masturbasi. Awalnya aku dapat mengenal video porno itu dari teman-teman aku Kak. Nah dari situ aku mulai penasaran dan sering menonton. Nah, aku jadi bertanya-tanya Kak, apakah kebiasaan aku ini normal atau sebuah penyakit dan apakah mencari hal seperti itu salah atau tidak Kak? Oke. Nah ini kita perlu aware dulu ya, kita perlu tahu dengan lebih detail. Yang pertama itu seberapa intens. Apakah setiap hari? Kalau tidak melakukan rasanya gelisah. Kalau nggak lihat pornografi gelisah. Kalau nggak masturbate rasanya gelisah. Nah kalau sudah sampai di tahap itu mungkin saja memang sudah kecanduan. Gitu. Tapi kalau belum sampai di tahap itu misalnya masih bisa distract dengan activity yang lain gitu ya, atau nggak sesering itu, mungkin saja memang ada pemicu dari kejadian-kejadian sebelumnya sehingga kebiasaan pornografi dan masturbasinya jalan. Jadi yang pertama kita butuh tahu dulu intensitasnya. Kemudian yang kedua, kebiasaan-kebiasaan seperti ini terjadi ketika sepi, stres. Oh stres ya, stres berlebih gitu juga bisa. Betul, atau ngerasain emosi-emosi intens yang lainnya, lagi stres, lagi cemas banget, atau lagi kesel banget sama orangnya ke sana. Gitu. Nah itu hal yang kita perlu tahu pemicunya apa. Terus kemudian yang ketiga, biasanya orang-orang yang kecanduan apapun itu kadang-kadang tanpa mereka sadari mereka itu sedang melarikan diri dari masalah sebenarnya. Contohnya kayak tadi ngerasain stres, ya yang
sehat untuk dilakukan ya menghadapi stresornya, bukan melarikan diri dengan cara mencari hal-hal menyenangkan di luar itu. Jadi gitu. Kadang-kadang nggak berani menghadapi real problemnya, iya, sehingga kita lari aja gitu biar udah deh gue nggak mau stres gitu. Betul kan, apalagi kalau dengan pornografi dan masturbasi itu kan kita dapat dopamin ya, hormon dopamin itu kan sesuatu yang bikin kita happy, tenang mungkin ya, seneng. Nah, dan rasanya kayak cepet gitu dapatnya dibandingkan dengan menghadapi real problemnya. Jadi akhirnya gitu aja deh, gitu lagi deh, jalan gitu pintasnya mungkin jalan pintas gitu. Nah, Dino sendiri intensitasnya yang tadi Kak Grace tanyain, apakah sering? Iya Kak, sering Kak, hampir setiap hari hitungannya kecanduan Kak, soalnya tanpa alasan pun saya melakukannya Kak. Iya. Gimana tuh kalau udah intensitasnya setiap hari seperti itu? Betul ya, kalau seperti itu memang mau nggak mau butuh tenaga profesional ya, supaya ditolong dengan lebih intens, dicari tahu bersama-sama penyebabnya tuh apa. Gitu, itu soal akarnya gitu ya. Tapi untuk soal kecanduannya sendiri, nah mungkin Dino bisa menghafal pas longgar kah, pas sepi kah, orang lagi nggak ada orang di rumah, wah ini kesempatan nih. Nah kalau kita udah hafal tuh apa pemicunya, mau nggak mau kita butuh sekali lagi ya memodifikasi gimana caranya supaya ketika kondisi-kondisi itu datang, kita punya opsi lain. Kadang-kadang kalau udah jadi kebiasaan itu, kita ngerasa kayak, aduh, gue nggak bisa apa-apa lagi nih. Gue cuma tahu kalau longgar ya begitu. Gitu. Padahal mungkin masih ada opsi lainnya, telepon temen kah, olahraga kah, iya betul. Nah itu yang perlu dicari tahu. Kak Grace sendiri ada ini nggak sih? Kayak ada terapinya sendiri nggak sih? Iya, kalau memang sudah di kondisi seperti Dino ya, aku kan nggak assess langsung ya, tapi gambarannya sedikit kalau sudah di kondisi Dino mungkin memang sangat perlu segera untuk datang ke psikolog klinis untuk dapat psikoterapi. Salah satunya adalah dengan cognitive behavioral therapy, CBT. Mungkin juga kalau sudah sampai kayak rasanya tuh hasratnya sebesar itu, even di depan orang-orang pun kayak gitu susah ya untuk mengendalikan diri. Nah, boleh di-assess tuh nanti ngobrol dengan psikolognya apakah sudah juga membutuhkan bantuan medikasi atau psikofarmakoterapi dari psikiater. Gitu. Karena intensitasnya kencang nih kelihatan. Tapi Nora enggak sih Kak masturbasi buat seumuran aku? Sebenarnya di usia 17 tahun. Iya, sebenarnya di usia Dino ini adalah masa-masa eksplorasi ya, yang mungkin harusnya itu di usia sebelumnya. Oh iya gitu, iya. Maksudnya mengenal dengan tubuhnya itu seperti apa, kinerjanya bagaimana, apa yang membuat dia merasa terangsang dan lain sebagainya. Nanti di usia sebelumnya justru. Iya, justru pengenalan itu tadi ya, psikoedukasi, edukasi tentang seksualitas itu penting dan perlu sekali pendampingan dari orang yang lebih dewasa. Tapi mungkin itu tidak didapatkan gitu. Apakah ini sesuatu yang normal? Sebenarnya kalau dalam durasi atau intensitas tertentu dan memang hanya dorongan gitu ya, ada dorongan 1-2 kali 1 minggu mungkin itu masih oke. Tapi kalau udah tiap hari nggak bisa dibendung hasratnya, bahkan di tempat umum, dan merasa gelisah dengan dorongan itu, berarti kan kita sudah merasa terganggu ya. Nah mungkin bisa menemukan tenaga profesional untuk membantu. Dan tidak ada salahnya ya untuk datang ke yang lebih expert, ke psikolog, psikiater, itu tidak masalah, dan jangan malu atau mungkin takut untuk menceritakan itu ya. Justru karena semakin membantu. Cepat, ya semakin dapat bantuannya juga segera. Gimana? Nah, apakah sudah terjawab? Soalnya aku masih mau bertanya. Iya, boleh. Masturbasi itu apakah ada efek yang bakal banget mengganggu kesehatan aku, kesehatan mental aku untuk kedepannya jika aku tidak bisa berhenti masturbasi? Atau nggak bisa ngekontrol itu? Iya gitu, betul. Ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Kalau misalkan terus menerus nih kebiasaan dilakukan, tadi ya aku sempat mention ada hormon dopamin yang dihasilkan ketika seseorang itu masturbate, apalagi dengan pornografi. Nah lama-lama otak kita akan menafsirkan bahwa caranya untuk dapat dopamin itu dengan masturbate dan pornografi. Nah ketika itu terus menerus dilakukan, produksi hormon dopaminnya itu berlebihan, sehingga otak bagian prefrontal cortex, waduh ini istilahnya mulai susah ya. Nah, jadi ada bagian otak yang kerendam
sama hormon dopamin ya, sehingga fungsinya jadi nggak optimal. Oh, nggak bekerja dengan Betul. baik. Nah, fungsinya salah satunya adalah berkaitan dengan kontrol diri tadi. Oh, Gitu. Jadi ini saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Maka sesegera mungkin untuk mendapat pertolongan, karena kalau udah kecanduan seperti ini, perilakunya juga terdampak, perasaan pikirannya juga sudah terdampak. Kemudian melihat misalnya ya, sorry ya, mungkin teman-teman perempuan itu jadi nggak apa adanya gitu. Jadi jauh lebih banyak fantasi yang tidak realistis dibandingkan yang realitas sebenarnya seperti apa karena dampak dari pornografi. itu dia. Ya, ada terlalu banyak dampak ya daripada kelebihannya. Tapi Kak Grace sendiri banyak gak menangani kasus seperti yang Dino rasakan seperti ini gitu? Yang Ada. konsul ke Kak Grace sendiri. Ada, bukan hanya klien laki-laki ya, klien perempuan pun juga struggle di hal yang sama. Dan biasanya pemicunya juga mirip-mirip ya, kesepian, emosi yang intens, kesulitan untuk berteman, untuk bersosialisasi karena nggak dapat connection yang cukup bagi dirinya sendiri, sehingga akhirnya ya udahlah kayak gini aja lah gitu. Ini bikin aku tenang. Itu deh dampaknya jauh lebih banyak negatif ya Dino ya gitu. Jadi harus cepat-cepat datang ke yang lebih ahli, expert untuk bisa ditolong dan dibantu. Betul. Terjawab? Iya, kau nih Kak Grace cukup terjawab. Terima kasih untuk saran-sarannya. Akan aku coba. Kamu segera berani ya mendapatkan pertolongan. Oke deh Dina. Nah banyak nih ya pasti tik listeners yang mau cerita, yang mau curhat ya, sekedar atau ngobrol-ngobrol sama Umi sama Kak Grace ya kan. Terus juga bisa dengerin lagu, bisa nonton film, semuanya tuh komplit pokoknya ya, cuma di Gtunes. Nah stay di Gtunes terus, download aplikasinya, follow IG-nya Gtunes ID, dan juga subscribe YouTube channelnya Gtunes. Mau curhat ya, mau marah-marah, mau sedih, mau senang, pokoknya nanti kita balik lagi ya. Langsung lanjut lagi ceritanya nanti.